Nama saya Putri Indasari. Kali ini akan menjelaskan materi tentang desain algoritma, yaitu pairwise exchange. Pairwise exchange adalah metode yang digunakan untuk merancang tata letak fasilitas atau layout dari sebuah pabrik atau perusahaan. Yang dijadikan input dalam metode pairwise exchange adalah material flow dan distance matrix. Material flow adalah persentase material dari setiap prosesnya, atau bisa kita pakai FTC yang sebelumnya sudah kita buat. Distance matrix adalah jarak antar departemen, yaitu bisa kita lihat dari layout existing atau jarak sesungguhnya di pabrik. Misal dari departemen A ke B sesungguhnya berapa. Namun dalam kasus ini, distance matrix kita lihat dari layout existing. Dengan ketentuan layout area restroom dan kantin tidak dapat dirubah, maka hal pertama yang kita lakukan mencari jarak antar departemennya. Dari departemen A ke B kita hitung 1, 2. Departemen A ke C bisa kita hitung 1, 2, 3. Departemen B ke D 1, 2, 3. Saya dari departemen C ke D 1, 2, dan seterusnya. Setelah semuanya terisi jaraknya, kita cari total cost dengan mengalihkan material flow dengan distance matrix yang sesuai. Maka kita kalikan 40 dikali 2 ditambah 30 dikali 3 ditambah 20 dikali 5 ditambah 10 dikalikan 1 ditambah 60 dikalikan 3 tambah 90 dikalikan 2 dengan hasil 640. Selanjutnya, dari layout existing kita jadikan dia layout patokan dan rubah pertukaran antar departemen yang memungkinkan. Kita rubah misalnya dari departemen A sama departemen B, kemudian kita rubah dari A dan C, A, D, B dan C, B dan D, dan seterusnya sampai semua kemungkinan. Setelah itu, kita rubah layoutnya dari pertukaran tadi di departemen A dan departemen B. Dan setelah kita rubah layoutnya, kita cari jarak antar departemennya, misalnya dari departemen A ke C, kita butuh 1. Dari departemen B ke D, kita lihat ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama seperti perhitungan sebelumnya. Setelah jaraknya kita cari total cost-nya dengan mengalihkan material flow dan distance matrix-nya. Sehingga untuk pertukaran departemen A dan departemen B, kita dapatkan total cost sebesar 680. Kemudian kita tukarkan departemen A dan departemen C. Ingat, yang dijadikan layout patokan ini adalah layout existing. Kemudian setelah kita rubah layoutnya, kita hitung distance matrix-nya, misalnya dari B ke D. 1, 2, 3. Jaraknya 3. Terus dari C ke D. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah semua jaraknya terisi, kita cari total cost-nya kembali dengan mengalihkan material flow dan distance matrix-nya. Masih sama seperti perhitungan sebelumnya. Untuk semua pertukaran departemen yang memungkinkan. Sekarang departemen A dan D, kemudian kita dapatkan total cost-nya, kemudian departemen B dan C. Ingat, untuk layout patokannya adalah layout existing. Nanti kita rubah jadi layout seperti ini sesuai pertukaran departemen yang kita pilihnya. Kemudian kita cari jaraknya. Kemudian kita cari total cost-nya dengan mengalihkan material flow dan distance matrix-nya. Yang sesuai dari A ke B, maka dikalikan dengan dari A ke B kembali. Maka hasilnya 680. Kemudian untuk departemen B dan D masih sama. C dan D juga masih sama. Kemudian setelah semuanya kita cari total cost-nya, kita resume. Kemudian kita pilih total cost yang terkecil. Di iterasi pertama, total cost terkecil ada di 560, yaitu dengan
menukarkan departemen C dengan departemen D. Maka yang kita jadikan layout patokan selanjutnya adalah pertukaran departemen C dan departemen D, atau A restroom, B D kantin, dan C. Ini akan menjadi layout patokan di iterasi kedua. Jadi di iterasi kedua, layout patokannya bukan lagi layout existing, namun hasil dari iterasi yang pertama. Kemudian kita rubah kembali departemennya sama seperti tadi, atau semua pertukaran departemen yang memungkinkan. Di sini berarti bisa kita tukar departemen A dan departemen B, departemen A dan departemen C, departemen A dengan departemen D, dan seterusnya. Setelah kita rubah, kita dapat layout yang baru seperti di sini. Setelah kita dapat layout yang baru, kita cari jarak antar departemennya. Misal di sini departemen C ke departemen D. Kita hitung 1, 2, 2. Untuk departemen A ke D, misalnya dari A ke D, kita butuh 1. Untuk departemen A ke B, misalnya dari ini berarti 1, 2. Kita lihat layoutnya. Setelah kita dapat mencari layout dari jaraknya, kita cari total cost-nya kembali dengan mengalihkan material flow dan distance matriksnya. Maka kita bisa dapatkan total cost sebesar 600. Kemudian di pertukaran departemen selanjutnya masih sama perhitungannya. Kemudian departemen A dan D, kita ingat yang menjadi layout existingnya bukan yang pertama tapi dari iterasi sebelumnya atau iterasi pertama, karena ini adalah iterasi kedua. Setelah itu kita hitung jaraknya dari layout yang baru, lalu kita cari total cost-nya dengan perkalian material flow dan distance matriksnya kembali. Maka ini perkalian antara 40 dan 1, 30 dan 2, ditambah 20 dikali 3, tambah 10 dikali 3, ditambah 60 dikali 2, dan tambah 90 dikali 5. Maka totalnya 760. Kemudian pertukaran departemen B dan C. Kemudian departemen B dan D masih sama. Sampai semua kemungkinan pertukaran departemen yang memungkinkan, C dan D. Setelah dari C dan D, udah tidak bisa ada lagi yang kita tukar karena kita semua sudah menukar A dan D, A dan D, B dan D, B dan C, A dan C. Karena udah semuanya, kemudian kita sudah cari total cost-nya dengan layout patokannya dari iterasi pertama, bukan lagi layout existing. Nah, setelah kita cari, kita dapat meresum kembali pertukaran-pertukarannya dan kita tetap cari total cost yang terkecil. Ternyata di sini hasilnya masih sama, 560. Maka pertukaran departemen B departemen C ini yang akan menjadi layout patokan untuk iterasi selanjutnya di iterasi ketiga. Namun bagaimana jika kasusnya ada total cost terkecilnya lebih dari 1? Di sini ada 560-nya lebih dari 1. Nah, berarti kita harus mengiterasikan keduanya. Misalnya ini layout ke-1, ini layout kedua, maka kita hitung pertukaran antara departemen A dan departemen B, AC, A dengan D, B dengan D, C dengan D, dan semuanya yang memungkinkan. Lalu di layout kedua juga kita lakukan hitungan seperti ini. Kemudian kita cari total cost terkecilnya. Nah, lalu kita lanjut ke iterasi ketiga. Tadi di sini berarti bukan dari iterasi pertama layout patokannya, namun kita lihat dari iterasi sebelumnya atau iterasi kedua. Nah, di sini ternyata masih besar 560. Dan layoutnya masih sama seperti layout pertama. Nah, ternyata di iterasi ketiga layout yang paling kecil total cost-nya 560 dan layoutnya sama seperti iterasi pertama. Kita kembali lihat ya di iterasi pertama, ternyata departemen A restroom,
B, D, kantin, dan C sama seperti di iterasi ketiga. Maka yang kita pilih adalah iterasi kedua yang menjadi final layoutnya. Nah, sampai kapan sih kita berhenti mengiterasikan? Yaitu sampai jika tidak ada yang lebih kecil lagi dari 560. Jika di iterasi keempat ternyata total cost-nya ada yang lebih kecil dari 560, maka di iterasi keempat layoutnya kita jadikan patokan untuk menjadi iterasi kelima. Namun jika di iterasi keempat ternyata tidak ada yang lebih kecil dari 560 ini, maka iterasi kita hentikan dan kita pilih iterasi sebelumnya. Namun dalam kasus ini karena iterasi ketiga ternyata dia balik lagi ke iterasi pertama, maka yang bisa kita pilih adalah layout iterasi ke-1 atau iterasi kedua karena total cost-nya sama-sama 560. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.